Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dengan NPM 2217051098. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori otomata. Cabang ilmu matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut dengan otomata yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal digunakan untuk pengenalan pola, merancang bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami dan kecerdasan buatan. Teori otomata. Otomata terdiri dari jumlah state atau keadaan kedudukan dan transisi antara state tersebut. Teoremata terdiri dari Turing Machine, Pushdown Automaton, Finite Machine, Combinatorial Logic. Teoremata sekumpulan unit string atau urutan simbol dari alfabet yang dihasilkan oleh mesin otomata. Contoh, L1 sama 0,100,01, 10, 11, 000,0001, 010,011 dan seterusnya. Untuk L2 ada AAAB, BB, AAAB, BB. Untuk L2 ada nomor biner seperti 001100, 110011 dan lain-lain. Teoremata. Teoremata bahasa formal adalah kumpulan string atau kata yang dihasilkan oleh suatu otomata atau tata bahasa tertentu. Bahasa formal digunakan untuk menggambarkan berbagai masalah komputasi dan dapat dianalisis menggunakan otomata. Jenis-jenis otomata. Terdapat beberapa jenis otomata yang berbeda, termasuk otomata deterministik dan otomata non-deterministik. Jenis-jenis otomata ini memiliki tingkat ekspektasi yang berbeda dalam mengenali bahasa-bahasa formal. Teoremata SAA adalah singkatan dari Finite State Automaton. A adalah salah satu jenis otomata yang digunakan untuk mengenali dan memproses bahasa formal ini. Merupakan salah satu komponen dasar dalam teoremata. FSA terdiri dari sejumlah terbatas state keadaan yang dapat berubah dari suatu state ke state yang lain berdasarkan input yang terima sendiri. Deterministic Finite State Automaton atau DFA, Non-Deterministic Finite State Automaton FLA, dan Fixed State Transition FST. Apa itu state? State adalah kedudukan atau keadaan yang bisa membuat dari suatu tingkatan dari pemrograman tersebut. Contoh seperti lampu, sepeda motor, atau permainan catur, dan lain-lain. Teoremata FSA dinyatakan dengan 5 tuple. Secara formal FSA dinyatakan dengan 5 tuple, yaitu adalah M sama dengan Q, M miring S dan F depth, di mana Q merupakan state kedudukan, M miring A abjad atau himpunan simbol inputan dan masukan, dan untuk 8 tidak sebenarnya fungsi transisi, S state awal atau kedudukan awal, dan F himpunan state akhir. Teoremata contoh vending machine pengecekan printer ganjil seperti even genap atau odd ganjil. Keterangan yang ada di lingkaran menyatakan state atau kedudukan. Label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Busur menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan state dari state ke state. Lingkaran dahulu sebuah busur tanpa label menyatakan state awal, sedangkan lingkaran ganda pada menyatakan state akhir atau final. Jadi dalam ini bisa dilihat dari event state-nya itu state 0 itu mengulang pada state awal, dan 1 langsung ke state awal ganjil, dan 0 kembali ke state awal ganjil, dan 1 menjadi tutup. Jadi step akhir. Apa itu state? Kita lanjutin. Fin state automata dari diagram transisi tersebut. Q event odd E 0,1 S event F ODD, dan Q fungsi transisi. Q event 0 events 1 odd 0 odd 1 event. Jadi bisa dilihat dari transisi tersebut, event dari 0 adalah event sendiri, dan event dari 1 adalah odd, dan odd dari 0 adalah odd, dan odd dari 1 adalah even.
Finish state automata, maka tabel fungsi transmisi pengecekan perintil ganjil. Saya lihat event 0 dan 1, event odd event. Nah, dari gambar tersebut tadi yang disimpulkan, karena mesin di atas merupakan pengecekan perintil ganjil, maka himpunan start akhir menyatakan input terima mesin adalah odd. Jika mesin mendapatkan input 1101, urutan step menjadi event 1, odd 1, event 0, event 1, odd, maka diterima oleh mesin. Jika mesin mendapatkan input 101, urutan step menjadi event 1, odd 0, odd 1, event, maka ditolak oleh mesin dan tidak bisa diterima. Dari automata, finish state automata. FSA dibedakan menjadi dua, yaitu DFA Definitive Finite Automata dan automata berhingga yang pasti bisa tetap atau bisa tertentu, yaitu dalam fungsinya tersebut. NFA Non-Deterministic Finite Automata, otomata berhingga yang tidak pasti, yang jumlahnya belum diketahui sampai kapan sampai batasnya. FSA Deterministic Finite Automata, dari suatu state yang tepat atau state yang berikut untuk setiap masukan yang terima. SQA sama dengan Q. Teori automata mesin DFFA. Konfigurasi DFFA data secara formal dinyatakan oleh Q sama dengan Q0, Q1, Q2. Nah, dengan data berada dalam lingkaran dengan ulangan dari M-nya miringnya adalah A, B, S nya ada Q0, F nya Q2. Fungsi transisi Q0 transisi dari A, Q0 transisi dari B sama dengan Q1, Q1 transisi A sama dengan Q1, Q1 transisi B sama dengan Q2, Q2 transisi A sama dengan Q1, Q2 transisi B sama dengan Q2. Tabel dan di mesin DFF-nya. Teori automata, keterangan untuk sebuah state dan inputan berlaku bisa ditentukan dapat dari suatu tabel berikut. Suatu string atau S dinyatakan terima oleh bilangan Qx berada pada pas state akhir. Dengan kata lain, secara formal bila M adalah sebuah bahasa FSA, M menerima bahasa yang disebut dengan LMN yang merupakan himpunan di dalam F. Contoh bisa disimpulkan string A, B, B pada mesin tersebut, maka Q0 transit A, B, B sama dengan Q0 transit B, B setara dengan Q1 transit B sama dengan Q2. Karena Q merupakan state akhir, maka A, B, B berada dalam LM. Bila diinput string baba pada mesin tersebut, maka Q0 baba sama dengan Q1 aba, Q1 ba dan Q2A jadi sama dengan Q1. Karena kita masuk dengan state akhir, maka baba tidak berada dalam LM. Teori automata FSA Non-Deterministic Finite Automata. Untuk setiap state tidak terlalu tepat ada satu state berikut untuk setiap masukan yang terima. Dari suatu state bisa mendapatkan 0,1 atau lebih unsur keluar transisi melakukan hal yang sama. Teori mata perbedaan DFA dan NFA. Perbedaan DFA dan NFA pada fungsi transisinya. DFA, setiap pasang step masukan selalu dapat ada suatu step berikutnya. NFA, untuk setiap pasangan step masukan bisa memiliki 0 atau lebih perjalanan untuk step berikutnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan ataupun keliru, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan terima kasih.